Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini dengan mata kuliah hidroponik dengan materi nutrisi hidroponik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan kuliah mengenai nutrisi hidroponik dengan dosen pengampu Ibu Resti Fevria, STP MP. Dengan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Nadia Sevina NIM 21032018 selaku moderator, dan ada rekan saya Sarah Putri Salvina dengan NIM 21032091, dan ada juga Windy Aprilia Amalia dengan NIM 21032102. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Windy Aprilia Amalia. Kepada Windy dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dari nutrisi itu sendiri. Nah, nutrisi AB mix pada hidroponik itu sangat dibutuhkan dengan takaran yang akurat dan tepat. Nah, di antara lain unsur hara yang dibutuhkan tanaman adalah yang pertama adalah unsur hara fungsional, seperti cahaya, air, karbon dioksida, dan oksigen. Serta unsur hara esensial yaitu unsur hara makro, ada NPK, Ca, Mg, dan unsur hara mikro seperti Fe atau besi, boron, mangan, dan Cu atau tembaga. Nah, setiap hidroponik itu memiliki kondisi ideal. Yang pertama adalah lingkungan yang meliputi seperti sinar matahari, suhu lingkungan, dan air baku. Yang kedua ada nutrisi, dan yang ketiga adalah sistem budidaya itu sendiri. Yang pertama adalah air baku ideal. Nah, parameter air baku yang ideal adalah keasaman air, kandungan butiran padat terlarut atau TDS, dan suhu air, oksigen terlarut atau DO, kekerasan air, kesadaran alkali, dan salinitas air. Yang pertama adalah keasaman air. Nah, keasaman air baku itu sangat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Dalam hidroponik sendiri, range keasaman yang digunakan yaitu 5,5 sampai 6,5. Seperti pada pH range di bawah ini. Yang kedua yaitu TDS atau kandungan butiran padat terlarut. Nah, kandungan TDS yang terkandung dalam air baku itu tidak kasat mata karena sifatnya itu adalah larut sempurna. Meskipun jumlahnya bisa diukur dengan TDS meter, nah yang dapat kita gunakan pada hidroponik batas maksimal larutan nutrisinya adalah 150 ppm. Nah, lebih kecil semakin lebih bagus. Yang kedua adalah suhu air. Nah, suhu air baku yang akan menjadi larutan nutrisi yang dipakai dalam hidroponik itu idealnya berada dalam range 23 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu oksigen larutan atau DO. Nah, semakin tinggi suhu, maka semakin rendah DO-nya. Tumbuhan itu memerlukan oksigen terlarut untuk respirasi aerob di dalam akar. Karena itu, konsentrasi DO yang ideal itu minimal 7,5 ppm pada suhu air 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kekerasan air. Nah, kekerasan air ini atau general hardness atau GH itu merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah ion logam alkali tanah, yaitu ion kalsium Ca2+, dan ion magnesium Mg2+ dalam air baku. Kekerasan air ini akan mempengaruhi keseimbangan pada ion bermuatan positif atau kation, sehingga sangat mengganggu penyerapan kation lainnya. Selanjutnya yaitu kesadahan karbonat. Nah, kesadahan karbonat ini merupakan besaran yang menunjukkan kandungan ion bikarbonat dan karbonat dalam air.
Kesadaran ini nilainya akan, masuk terukur jika kita mengukurnya dengan IC atau electrical conductivity dari air baku menggunakan IC meter, tetapi kadang tidak terbaca pada TDS meter. Selanjutnya itu salinitas air. Nah, untuk alikasi hidroponik, air baku dengan salinitas tinggi itu tidak dianjurkan untuk digunakan. Karena kandungan NaCl yang ada itu akan mengacaukan keseimbangan nutrisi secara ion, pada hidroponik. Nah, kadar Na+ akan mengacaukan komposisi kation dan kadar Cl-, akan mengacaukan komposisi anion. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi organik tumbuhan hidroponik. Nah, umumnya nutrisi pada hidroponik itu diperoleh dengan mencampurkan formula cair A dan B, yang biasa kita sebut juga dengan pupuk AB mix. Namun, pada hidroponik organik itu tidak menggunakan AB mix yang sintetik. Eh, Hidroponik organik adalah budidaya tanaman yang dilakukan dengan menggunakan medium, bukan tanah, tetapi memanfaatkan air sebagai media dan menggunakan bahan organik sebagai alternatif dari nutrisi sintetik atau AB mix. Sekian dari pembacaan materi saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy atas penyampaian materi. Selanjutnya, untuk materi mengenai lumut ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sarah. Pada Sarah, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi kita, di mana komposisi organik dari hidroponik itu sendiri, yang pertama adalah lumut. Nah, lumut itu biasanya pada sistem hidroponik sering kita lihat menempel pada media tanam rock wool. Yang kedua, sifat lumut itu menyerupai spons yang dapat menyimpan air yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan sebagai absorban. Nah, tumbuhan ini juga diduga memiliki berbagai kandungan organik yang dapat menunjang sifatnya sebagai tanaman perintis. Nah, lumut itu juga terbukti memiliki sifat anti gulma dan jamur. Biji-biji gulma dan spora, jamur yang menempel pada lapisan lumut tersebut tidak bisa tumbuh karena kondisi yang terlalu asam. Selanjutnya itu ada tepung tulang ayam, yaitu senyawa organik di dalam tulang terdiri atas protein dan polisakarida. Tepung tulang ayam itu mengandung kalsium dan fosfor. Tepung tulang ayam perlu dicampur dengan bahan organik lainnya untuk memastikan keseimbangan nutrisi yang tepat bagi tanaman hidroponik. Penggunaan tepung tulang ayam harus diatur dengan tepat agar tidak menyebabkan masalah kelebihan mineral atau keasaman dalam sistem hidroponik. Selanjutnya yaitu sabut kelapa dan abu sabut kelapa. Serabut kelapa itu memberikan struktur yang cocok untuk akar tanaman tumbuh dan juga dapat bertindak sebagai penyaring untuk mencegah partikel-partikel halus masuk ke sistem hidroponik. Yang kedua, serabut kelapa itu memiliki kemampuan yang baik untuk menahan air sehingga membantu menjaga kelembapan media tanam dan akar tanaman. Unsur dalam bentuk oksidanya yaitu antara lain natrium oksida atau Na2O, kalium oksida atau K2O, magnesium oksida MgO, seng oksida ZnO, besi oksida Fe2O3, silikon oksida SiO2, dan fosfor oksida P2O5. Selanjutnya, pemberian abu sabut kelapa dan arang sekam dengan perbandingan 1:1 pada tanaman pakcoy memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan jumlah helai, pertambahan panjang daun, sentimeter, pertambahan lebar daun, pertambahan panjang akar, dan bobot basah. Selanjutnya yaitu ada arang sekam bakar. Arang sekam bakar sama halnya dengan rock wool yang dapat digunakan sebagai media semai dan media tanam. Dapat diketahui bahwa kemampuan sekam cukup baik dalam menyimpan serta menyerap air. Dengan memakai arang sekam sebagai media tanam, maka akan meningkatkan sistem pertukaran udara atau aerasi pada akar tanaman.
Arang sekam bakar tidak dapat memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tanaman secara lengkap. Oleh karena itu, penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan pupuk hidroponik atau larutan nutrisi lainnya. Selanjutnya yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji biasanya mengandung nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan fosfor yang merupakan nutrisi penting bagi tanaman. Serbuk gergaji itu memiliki kemampuan menyerap air yang baik. Ini dapat bermanfaat dalam sistem hidroponik untuk mempertahankan kelembapan tanah dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Yang ketiga, sistem hidroponik itu untuk memastikan akar tanaman mendapatkan oksigen yang cukup. Serbuk gergaji bisa membantu meningkatkan aerasi tanah dalam sistem hidroponik. Tentunya yaitu ada isi atau electrical conductivity. Nilai isi atau electrical conductivity merupakan kemampuan air sebagai penghantar listrik yang dipengaruhi oleh jumlah ion atau garam yang terlarut di dalam air. Semakin banyak garam yang terlarut, maka semakin tinggi daya hantar listrik yang terjadi. Pengukuran isi itu dapat digunakan untuk mempertahankan target konsentrasi hara di zona perakaran, yang merupakan alat untuk menentukan pemberian larutan hara kepada tanaman. Nah, selanjutnya yaitu ada seleksi nutrisi tanaman. Nutrisi penting yang dibutuhkan itu untuk diklasifikasikan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu diperlukan dalam jumlah yang lebih besar seperti N, P, K, Ca, Mg, S, dan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit seperti Fe, Mn, boron, Cu, Zn, Mo, dan Cl. Sedangkan untuk unsur karbon dan oksigen adalah terdapat di atmosfer dan hidrogen dipasok oleh air. Selanjutnya yaitu kita masuk ke makronutrien. Yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen atau NH4 terhadap pertumbuhan tanaman akan menyebabkan tanaman tumbuh pesat, sel-sel membesar, daun melebar tipis, lemas, cepat layu, dan rentan terhadap serangan penyakit. Fungsi NO3 terhadap pertumbuhan tanaman adalah bisa memperpanjang fase hidup atau daya simpan bunga atau buah, membuat butir hijau daun lebih bagus, mengurangi keguguran bunga, dan bunga itu terbentuk lebih sempurna. Gejala kekurangan unsur nitrogen yaitu yang pertama proses pertumbuhan menjadi lambat, daun terlihat hijau muda dan kekuningan, dan daun bawah itu terjadi penuaan yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu gejala kelebihan unsur nitrogen. Warna daun itu terlihat terlalu hijau dan tanaman tumbuh rimbun dengan daun, rentan terhadap cendawan dan penyakit serta mudah rubuh. Proses pembuahan menjadi lama dan tanaman itu mengandung banyak air dan produksi bunga dan buah pun menurun. Selanjutnya yaitu ada fosfor. Fungsi fosfor ini sendiri yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ujung-ujung akar dan titik tumbuh, mempunyai peranan dalam fotosintesis, diperlukan dalam pembakaran karbohidrat, dan tanaman itu bersifat mobile. Nah, gejala kelebihan unsur nitrogen itu sendiri akan menyebabkan penyerapan unsur mikro terganggu seperti Fe, Cu, dan Zn. Namun, secara fisik tidak terlalu kelihatan pada tanaman. Sedangkan gejala kekurangan unsur P itu warna daun berubah menjadi lebih gelap dan selanjutnya menjadi kelabu. Sistem perakaran kurang baik perkembangannya dan dalam tanaman muda itu dapat menghambat perkembangan pucuk. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Sarah. Selanjutnya, untuk nutrisi makronutrien akan saya lanjutkan, di mana ada kalium. Nah, pada nutrisi makronutrien ini, kalium memiliki fungsi, yaitu difungsikan pada fase reproduksi tanaman untuk menghasilkan kualitas bunga dan buah yang terbaik. Selanjutnya, sebagai katalisator proses metabolisme tanaman itu sendiri, yang dimana berperan penting dalam penyusunan protein dan karbohidrat. Selanjutnya, dapat mempercepat pertumbuhan jaringan meristematik
mempercepat atau mempertebal sel-sel tanaman pada dalam batang dan kulit, serta resistensi terhadap penyakit. Dan ada juga dapat menghasilkan kualitas bunga dan buah yang lebih baik lagi dalam tanaman yang bersifat mobile. Selanjutnya ada gejala dari kekurangan unsur kalium ini, yaitu yang pertama, tepi daun berwarna kuning muda dan dilanjutkan dengan kecoklatan. Selanjutnya, dapat menurunkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Dan terakhir, kekurangannya untuk menurunnya kualitas bunga dan buah. Selain kekurangan, terdapat juga kelebihan apabila kalium ini berlebih. Yang pertama dapat menyebabkan penyerapan kalium dan magnesium terganggu. Kemudian pertumbuhan tanaman terhambat dan pada awal daun dapat mengkerut, bercak-bercak kecoklatan dan kemudian daun akan mati. Selanjutnya kita masuk kepada kalsium atau Ca. Nah, fungsi kalsium itu sendiri dapat menguatkan dinding sel, pembentukan pucuk tanaman, pemanjangan akar, dan berperan dalam membentuk protein dan penyerapan nitrat. Gejala kekurangan unsur kalsium ini yaitu dapat pada daun dan batang berukuran kecil dan gagal berkembang serta daun akan rontok. Kemudian warna daun akan menjadi lebih gelap. Pada tanaman buah, produksi bunga terhambat dan mudah gugur bunganya. Dan terakhir ada pada buah mengalami kering pada bawah buahnya. Selanjutnya, gejala kelebihan dari unsur kalsium ini yaitu tidak berefek banyak pada tanaman. Namun, jika pH terlalu tinggi akan sangat berpengaruh pada tanaman. Nah, terakhir sangat terpengaruh oleh pH, sebab kalsium karbonat mengandung sehingga pH akan naik. Selanjutnya ada magnesium atau Mg. Fungsinya itu sangat dibutuhkan tanaman dalam bentuk hijau daun sebagai metabolisme tanaman serta fotosintesa. Aktivator berbagai enzim tanaman merangsang pembentukan sel, protein, pati, distribusi karbohidrat ke seluruh jaringan tanaman, dan berperan penting dalam transportasi protein dan kalium pada tanaman. Protein dan karbohidrat pada tanaman. Selanjutnya, gejala kekurangan unsur magnesium ini akan dapat membuat daun menjadi tua, mengalami klorosit, atau berbuah menjadi kuning, dan tanpa di antaranya ada tulang-tulang daun. Selanjutnya, sedangkan tulang-tulang daun tetap berwarna hijau. Gejala kelebihan unsur nitrogen ini, gejala kelebihan unsur magnesium ini yang itu dapat menyebabkan daun berwarna hijau pekat karena kelebihan klorofil. Selanjutnya yaitu ada sulfur atau es. Fungsi sulfur itu dapat menyusun asam amino sebagai aktivator enzim, pembentukan vitamin, dan menjaga kualitas rasa pada tanaman tersebut. Dan untuk gejala kekurangan unsur sulfur ini yaitu yang pertama daun akan berwarna gelap pada sebagian daun saja yang paling dekat dengan batang. Kemudian urat daun berubah menjadi warna kuning dan batang tanaman menjadi kurus dan kecil. Nah, itulah tadi nutrisi makronutrien pada tanaman. Selanjutnya kita akan masuk ke nutrisi mikronutrien pada tanaman. Nah, itu yang pertama ada besi atau Fe, di mana fungsi besi ini dapat membentuk klorofil, kemudian diperlukan dalam membentuk klorofil dan berperan aktif dalam mengaktifkan berbagai enzim pada tanaman tersebut. Selanjutnya, Fe dapat diserap tanaman dalam bentuk ion Fe 3-, dapat juga diserap tanaman dalam bentuk Fe2. Dapat juga diserap dalam bentuk garam kompleks organik. Dan dapat juga diserap oleh daun dalam bentuk Fe4 dan merupakan unsur immobile. Gejala kekurangan unsur Fe ini yaitu warna daun akan pudar dan menjadi kering, lalu menjadi keriput daun tersebut. Kemudian pada ujung daun menjadi terkikis, tetapi urat daun masih tetap hijau. Nah, kalau gejala kelebihan unsur Fe ini, jika Fe didapat oleh tumbuhan yang berlebihan, maka akan terjadi nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Selanjutnya itu ada mangan atau Mn.
Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2 dan juga dalam bentuk kompleks organik dan bersifat immobile. Nah, fungsi mangan itu sendiri sebagai dalam pembelahan sel dan digunakan dalam proses pernafasan dan fotosintesis pada tanaman. Kalau gejala kekurangan unsur mangan ini, yang pertama, daun akan tampak berwarna gelap dan muda. Kemudian perkembangan kuncup akan mengalami kegagalan serta pertumbuhan tanaman akan menjadi terhambat. Kemudian gejala kelebihan unsur mangan ini, yaitu jika kelebihan unsur mangan, maka tanaman akan mengalami keracunan. Selanjutnya, itu ada tembaga atau CU. Nah, untuk tembaga ini biasanya diserap tanaman dalam bentuk ion Mn ion CU2 dan juga dalam bentuk kompleks organik dan bersifat immobile. Nah, selanjutnya fungsinya itu dapat dalam pembelahan sel dan digunakan dalam proses pernafasan dan fotosintesis. Kemudian ada Seng atau Zn. Nah, Zn ini diserap tanaman dalam bentuk ion Zn2 dan dapat juga diserap dalam bentuk kompleks organik seperti EDTA. Untuk fungsi Seng itu berperan dalam pembentukan asam indolasetik atau IIA sehingga akan banyak berperan dalam pembentukan sel meristem. Kemudian untuk gejala kekurangan unsur seng ini, maka akan terjadinya salah tumbuh pada ujung akar dan terjadi kelambatan tunas di pucuknya karena pembelahan sel meristem tidak sempurna. Kemudian daun berwarna hijau muda, kuning atau putih di antara tulang daun dan ruas batang akan melembek. Selanjutnya daun menjadi kecil, sempit, dan agak tebal. Kemudian dapat menyebabkan daun menjadi gugur. Selanjutnya itu ada merupakan salah satu contoh untuk teknik meracik nutrisi, di mana kita akan meracik dengan larutan stok A dan stok B. Nah, kalau untuk stok A itu antara lain ada komposisinya CaNO3, KNO3, dan FeEDTA. Nah, untuk stok B itu komposisinya ada MKP, MgSO4, K2SO4, KNO3, MnEDTA. Kemudian ada CuEDTA, ZnEDTA, boric acid atau boron, dan sodium molybdate. Kemudian dengan catatan, dalam keadaan yang harus pekat atau yang berupa larutan stok ini, Ca tidak boleh bercampur dengan fosfor atau sulfat. Oleh sebab itu, ada bagian yang dinamakan dengan stok A dan stok B. Nah, stok A dan stok B ini dalam racik nutrisi hidroponik biasanya mengandung berbagai jenis zat nutrisi yang diperlukan, seperti yang sudah tertera, di mana komposisinya sudah disebutkan tadi. Nah, kombinasi antara stok A dan stok B ini dibutuhkan untuk memberikan nutrisi yang seimbang bagi pertumbuhan tanaman hidroponik itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan mengenai nutrisi hidroponik dari kelompok 3. Selanjutnya untuk sesi saran dan kritik, penambahan materi dan juga diskusi atau tanya jawab, kita lanjutkan di forum diskusi di e-learning. Apabila dari kelompok 3 terdapat banyak kesalahan, baik dalam penyusunan PowerPoint atau penyampaian kalimat, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.